Perkenalkan, nama saya Tendra Eza Zifani dari kelompok 1 Praktikum Dasar Gizi Kesmas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji flebotomi. Nah, yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah apa itu uji flebotomi. Flebotomi adalah proses pengambilan darah dengan teknik yang benar sehingga komposisi analitnya bisa dipertahankan melalui vena, arteri, dan kapiler. Flebotomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu plebotomi, dari kata pleb yang berarti pembuluh darah vena dan tomia yang berarti mengiris atau memotong insisi vena untuk mengambil darah yang dahulu disebut venasekti. Nah, tujuan dari flebotomi ini sendiri adalah untuk menghindari kesalahan saat pengambilan darah yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Selanjutnya adalah perbedaan antara darah arteri, vena, dan kapiler. Seperti yang diketahui bahwa darah arteri, vena, dan kapiler mempunyai banyak perbedaan. Antaranya darah arteri mempunyai banyak oksigen dan berwarna merah terang, sedangkan darah vena berwarna lebih tua, agak ungu, dan sedikit mempunyai oksigen. Sedangkan darah kapiler itu terus berubah susunan dan warna karena pertukaran gas. Serta bisa dibaca bahwa banyak perbedaan-perbedaan lagi antara darah arteri, vena, dan kapiler. Nilai kadar darah. Di sini tertera dua gambar tabel. Yang pertama adalah gambar tabel klasifikasi tekanan darah usia dewasa di atas 18 tahun dan lansia. Sedangkan tabel yang kedua adalah kriteria diagnosis berdasarkan kadar glukosa darah. Kita masuk ke tujuan uji. Nah, tujuan uji flebotomi ini sendiri yaitu untuk mengeluarkan komponen darah yang bermasalah, entah itu darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, plasma darah, trombosit atau keping darah, atau zat besi sebagai pembentuk sel darah merah, serta untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam mempersiapkan dan melakukan flebotomi dan injeksi intravena. Nah, flebotomi masa kini. Flebotomi masa kini terdiri atas dua. Yang pertama adalah tusukan vena atau venipuncture, dan yang kedua adalah tusukan kulit atau skin puncture. Untuk melakukan uji flebotomi ini sendiri tentu saja kita membutuhkan alat dan bahan. Nah, berikut alat dan bahan untuk uji flebotomi. Yang pertama adalah spoit. Spoit ini berfungsi untuk menyuntik. Yang kedua adalah tourniquet atau pengikat karet lengan yang berfungsi untuk mengontrol aliran darah. Yang ketiga adalah rak tabung. Nah, rak tabung ini sendiri berfungsi sebagai tempat tabung. Yang keempat ada botol vial sebagai tempat menampung sampel darah. Yang kelima ada mikropipet, yaitu untuk menampung cairan darah sementara. Dan yang terakhir adalah centrifuge, yang fungsinya untuk mengendapkan cairan darah. Pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen yang pertama adalah tusukan vena atau venipuncture. Nah, cara pengambilan darah vena yang pertama adalah siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang kedua, jika darah diambil pada bagian vena fossa cubiti, pasang tourniquet pada lengan bagian atas dan meminta orang yang diambil darahnya untuk mengepal dan membuka tangannya agar vena terlihat jelas. Yang ketiga, tegakkanlah kulit di bagian tangan agar vena tidak bergerak pada saat tusukan. Yang keempat, bersihkan bagian yang akan diambil darah dengan alkohol 70%. Dan yang kelima, tusuklah bagian vena yang sudah dibersihkan dengan spoit sampai ujung jarum masuk ke dalam lubang vena dan tarik penghisap spoit perlahan sampai jumlah darah yang dikehendaki didapat. Yang keenam, lepaskan karet bendungan. Yang ketujuh, taruhlah kapas di atas jarum dan cabut spoit. Yang kedelapan, bukalah jarum spoit dan alirkan perlahan dalam tabung sentrifus secukupnya, kurang lebih 3 ml untuk dipisahkan serumnya dan diamkan 5-10 menit sebelum disentrifus. Sisanya alirkan ke dalam tabung vial yang sudah berisi ETA, digoyang-goyangkan hingga merata. Pengambilan spesimen yang kedua adalah tusukan kulit atau skin puncture. Yang pertama adalah oleskan alkohol 70% pada ujung jari atau jari manis. Yang kedua, setelah alkohol kering, tusuk segera ujung jari dengan blut lancet yang sudah terpasang pada auto lancet. Yang ketiga, darah yang pertama keluar dihapus dengan kapas kering. Dan yang keempat, darah yang keluar selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan yang diinginkan.
selanjutnya adalah cara mendapatkan serum. Nah, cara mendapatkan serum ini yang pertama, darah yang sudah diendapkan di sentrifus dengan kecepatan 1500 sampai 3000 rpm selama 5 sampai 10 menit. Yang kedua, pipet bagian yang atas serum dengan hati-hati ke dalam tabung reaksi, hindari terjadi hemolitis. Nyeri pasca flebotomi yang merupakan jenis nyeri saraf atau nyeri yang terasa pada tempat penyuntikan atau iritasi dan menjalar sepanjang bagian distalnya, yang disebabkan karena adanya saraf yang tergores oleh jarum saat penusukan vena atau tekanan dari hematoma yang sudah ada sebelumnya. Nah, jenis nyeri ini adalah jenis neuritis jebakan atau entrapment neuritis. Terjadi gangguan saraf perifer dengan manifestasi berupa gangguan sensorik dan gangguan motorik. Komplikasi flebotomi. Di sini ada beberapa komplikasi yang disebabkan oleh flebotomi, antara lain sinkop, pengambilan darah gagal, hematoma, petekia, excessive bleeding, komplikasi neurologik, kerusakan pembuluh darah, hemokonsentrasi, hemolisis, dan vomiting. Nah, terdapat dua gambar di sini. Gambar yang pertama adalah gambar dari hematoma, dan yang kedua adalah merupakan gambar dari petekia. Pencegahan dan cara menghindari nyeri. Ada beberapa pencegahan dan cara yang bisa dilakukan untuk menghindari nyeri pasca flebotomi. Di antaranya menanyakan riwayat flebotomi sebelumnya, apakah ada komplikasi yang timbul atau tidak. Ya, ada lagi mengambil darah pada vena yang benar-benar diyakini bisa dilakukan penusukan dengan meminimalisir gerakan jarum yang masuk ke vena, dan juga gunakan jarum yang tajam sehingga tepat ke dalam vena. Sekian penjelasan video saya tentang flebotomi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.